Kali ini Cetintim akan membuat bumbu dari sate marangi. Nah, ini khas Cianjur. Sate maranginya yang khas Cianjur ini kan ada daging sapinya dan ada ini bagian apa, tetelan atau gaji kalau kata orang lembur mah. Ini biasanya komposisinya terserah mau setengah daging terus seperempat tetelan atau gaji, itu terserah kita, atau mau setengah gaji setengah kilo atau dagingnya setengah kilo, terserah ya. Ini biasanya khas dari sate marangi Cianjur itu dari ininya, selain dagingnya dan ada ininya, gajinya atau tetelannya. Ini udah dipotong-potong dadu sekitar 1 kali 1 cm ya. Nah, ini dipotongnya sama rata biar nanti matangnya sama rata. Ini untuk bumbunya, untuk bahan bumbu yang utamanya yaitu adalah sebenarnya ini bawang putih, gula merah, asam, dan juga kemiri dan merica. Itu dan juga minyak. Ini aku minyaknya beberapa sendok makan. Ini udah mau habis. Disesuaikan saja. Ini aku kurang lebih mungkin untuk daging dan gajinya itu kurang lebih sekilo mungkin ya, apa 3/4. Nah, ini karena aku ada pala di rumah, stok pala dan juga merica yang udah digoreng, aku pakai juga. Tapi ini opsional, kalaupun tidak pakai tidak apa-apa. Dan juga tadi selain gula merah itu kecap ya untuk sate marangi Cianjur khasnya. Nah, ini bumbu yang utamanya ini kemiri. Ini untuk setengah kilo, mungkin 1 sendok makan cukup. 1 kilo, kurang lebih 1 kilo, 1 sendok makan. Kemiri ya, bukan, ketuncar. Ini merica atau pedas siki, merica biji bagusnya ya, biar itu. Ini kurang lebih setengah sendok teh, atau boleh 1 sendok, setengah sendok teh cukup. Seperti biasa, biar kita tidak licin, pakai garam. Ini sekitar 1 sendok makan. Nanti disesuaikan, khawatirnya itu nanti terlalu asin. Nah, ini boleh pakai gula pasir. Ini supaya enggak licin pas rekuhnya, nguleknya. Ini untuk ulekannya tadi pagi tuh ini ya jatuh, jadi potong gitu, kebelah, jadi belum sempat ke pasar beli. Ini karena tanggung juga, mau di blender tanggung gitu. Ini kan yang dihaluskan cuma ini doang, merica biji sama ketumbar biji sama itu, ini yang dihaluskan, jadi tanggung mau pakai blender. Terus kan nggak pakai air biasanya, susah nanti itunya. Jadi sebenarnya nanti selain pakai minyak boleh pakai air juga sih untuk ngerendam. Ini untuk bumbu marinasi ya, ini aku bikin untuk bumbu marinasi dari rendeman sate marangi Cianjur. Ininya kita pastikan halus dulu atau minimal pecah gitu biji-bijinya, baru dimasukkan bawang putih. Campuran garam dan gula pasir itu bisa menimbulkan gurih ke cita rasa makanan. Jadi itu solusi bagi yang tidak suka dengan pecin gitu, yang anti dengan pecin, menghindari pecin, MSG. Jadi kalau aku udah pakai garam sama gula pasir, kadang masih juga pakai bumbu penyedap. Ya, aku nanti pakai penyedap untuk rasa sapi ya, karena ini kan dari bahan sapi. Ini untuk merica biji dan ketumbar bijinya, yang penting pecah gitu ya, nggak sampai halus banget juga nggak masalah.
Yang penting nggak bulat gitu aja, penting pecah. Syukur-syukur bisa halus, tapi asal pecah juga nggak apa-apa. Nah ini juga nggak nyaman nguleknya, ininya kayak gini. Nah aku tambahin bawang putih, bawang putih itu bikin gurih ke makanan ya. Sengaja tadi aku belah-belah dulu ini kayak gini nih di pisau, jadi biar nanti nggak terlalu susah pas ngulek. Sama ini juga aku kerat gitu si bawang putihnya. Syukur-syukur udah diiris ya, jadi kita nggak capek ngulek gini. Ini bener-bener nggak nyaman pakai gini, sakit ke tangannya ulekan kayak gini. Masih mending yang pakai orang Sumatera gitu kan, kayak batu kali gitu bulat, jadi diginiin juga nggak sakit. Ini kan sakit ujung-ujungnya, karena aku dari kecil udah biasa pakai ulekan yang panjang gitu. Jadi mungkin kalau untuk ulekan yang kayak orang Sumatera bulat gitu rada susah yang digini, karena tidak terbiasa. Terbiasanya ngulek kayak gini pakai ulekan yang panjang. Ini opsional untuk bawang merah, kalau ada boleh, kalau enggak juga nggak masalah, tapi kalau bawang putih harus ya. Ini untuk sate marangi emang bagusnya itu di sate ya kalau kita punya arang. Cuman kalau di rumah menurut aku simpelnya ya cukup di kayak di oseng-oseng gitu, penting matang. Toh bumbunya sama, rasanya sama, cuman kalau di panggang emang aromanya lebih keluar gitu. Kalau aku biasanya bumbunya sate marangi, tapi cara ngolahnya cukup di oseng-oseng di katel gitu. Nah ini lebih bagus kalau ditusuk-tusuk gini pakai garpu, kalau nggak juga masalah. Itu maksudnya biar nyerap ke dagingnya. Tadi udah keprek dulu sebelumnya, jadi nggak terlalu berat nguleknya. Jadi lebih mudah. Kita tambahkan asam. Ini kurang lebih segendul atau 1000 ya, biasanya yang dijual itu segendul gini. Fungsi dari asam ini kan untuk menghilangkan anyir gitu ya. Kalau kita mau ada sensasi pedas, boleh kita pakai cabai rawit. Kalau pengen anget-anget doang, kita bisa pakai cabai keriting merah ataupun Tanjung gini ya. Aku ada stok Tanjung, ini aku mau pakai aja. Kalau untuk cabai gini, mungkin yang suka pedas boleh. Kalau nggak pakai juga nggak masalah. Kalau misalnya pengen pedas, tinggal tambahin cabai rawit gitu. Ini menambahkan cabai Tanjung ini bakal berpengaruh terhadap rasa. Jadi malah ke bistik gitu ya, kayak bikin bistik atau gepuk gitu. Karena bistik Sunda, gepuk, dendeng, sate marangi, kurang lebih bumbunya itu juga sama, itu juga ketumbar, merica, bawang putih, kurang lebih itu. Nah, ini kalau untuk sate marangi biasanya nggak pakai tambahin cabai Tanjung gini, biasanya untuk bistik. Cuman karena aku juga masaknya nggak dipanggang, di oseng-oseng gitu kayak bistik. Udah, kita tinggal marinasi. Aku bagi dua ini untuk daging sapinya, nanti bumbunya mau dikasih bagi dua. Ini yang masih segar buat nanti stok nanti,
dimasaknya nanti. Nah kita gini-gini juga sama, biar bumbu meresap. Terserah ini mau boleh diginiin, mau nggak juga apa-apa, tujuannya biar bumbu meresap doang sih. Nah yang stok daging sapi yang udah agak hitam kayak gini diduluin masaknya. Anakku minta bikin sekarang, jadi buat dimakan sekarang karena dia lagi datang bulan jadi nggak puasa. Ini buat nanti kita bumbunya bagi dua. Kita tambahin dulu rasa sapi penyedap. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak, tapi ya, biar lebih gurih pakai aja untuk rasa sapi, karena ini daging sapi yang aku bikin. Memang sate Marangi Cianjur itu memang dari sapi ya bahannya. Ini secukupnya. Ini aku untuk 1 kilo atau 3/4 daging, nggak nyampe sebungkus gini, karena kalau terlalu banyak apa namanya itu lunyuk gitu ya, kayak giung. Jadi nambahin bumbu penyedap secukupnya aja. Kita aduk-aduk. Ini buat stok nanti, nggak dicampur yang masih merah gini, berarti ini masih baru, masih seger si dagingnya. Kalau untuk stok yang ini mungkin kemungkinan udah lama stoknya, stok lama. Jadi aku bagi dua, diaduk-aduk dulu ya biar merata. Bagi yang belum subscribe Chatting Team, subscribe ya, karena subscribe itu juga gratis, biar Chatting Team tambah semangat dan tetap semangat untuk membuat konten. Subscribe dan tonton sampai selesai. Boleh di like kalau suka dengan videonya, atau komen bagi yang ingin komen boleh. Nah ini, dan bagi yang ingin mendapatkan konten-konten teranyar dari Chatting Team, diklik aja, bunyikan aja lonceng notifikasinya, biar setiap Chatting Team upload itu ada pemberitahuannya. Yang penting subscribe-nya ya, dan tonton, simak videonya. Ini untuk bumbu marinasi dari sate Cianjur, rasa sate Cianjur, karena aku kemungkinan juga tidak di sate, ini cukup dioseng-oseng. Nah, ini seperti ini, aku bagi dua untuk yang ini lebih sedikit. Ini kemungkinan seperempat lebih, kalau ini setengah kiloan kurang lebih, atau 6 atau 7 onan, karena aku nggak lihat juga, nggak ditimbang dulu tadi teh, cuman perkiraan aku aja. Nah ini kan ada sayang ya, bumbu-bumbunya melekat, boleh tambahin air, dimasukkan. Ini akan ada minyak, kita tambahin. Ini kurang lebih 2 sendok makan lah, untuk ukuran sekiloan ayam ya. Di ini aja, dikira-kira aja. Kalau seperempat mungkin 1 sendok teh. Jadi kalau untuk sekiloan daging sapi itu kurang lebih 2 sendok makan. Jadi udah sedikit ya, kita tambahin sedikit lagi, tadi kurang. Kita aduk-aduk. Aku juga lihat di yang jual sate Marangi Cianjur kan biasanya direndam si itunya, kayak rendeman buat sate maranginya itu, kayaknya itu pakai air. Lihat itu pakai air juga. Nah ini kita akan marinasi lebih lama, kita taruh di kulkas karena ini tidak akan dimasak sekarang, yang ininya masih segar. Kalau daging masih merah, daging sapi, itu menandakan baru ya, stok baru.
Kalau agak coklat kayak gitu genek gitunya, mungkin stok yang lama di warungnya atau di tokonya ya, di pasarnya. Penambahan minyak ini selain menambah rasa, cita rasa, jadi nanti pas dibakar itu untuk sate Marangi Cianjur jadi mengeluarkan mengeluarkan minyak. Terus kan minyak ini juga nanti bakal mengeluarkan minyak dari gajinya atau tetelannya kalau dibakar. Karena aku lahir besar di Cianjur, jadi aku lebih suka dengan sate Marangi Cianjur. Walaupun sate Marangi Pleret juga sate Marangi Purwakarta enak juga ya, cuman karena lidahku sudah terbiasa dengan ini. Ini cara masaknya bisa dipanggang, bagusnya memang dipanggang untuk sate Marangi. Aku mau pakai air ini untuk membersihkan cobeknya, jadi sayang bumbunya gitu. Nah kayak gini. Nah kita akan masukkan ke sini. Kita aduk-aduk. Nah udah, ini kita akan simpan di kulkas yang ini. Siapkan panggang, minyak 2 sendok makan di ketelnya. Ini opsional, kita kalau udah agak matang, hampir mau matang, besok dimasukin ini cabai rawit, opsional aja untuk lada gitu ya. Terus karena kita dioseng-oseng, bisa ditambahkan daun salam, dan ini raja atau lengkuas, ini opsional. Dan ini juga apa ini sereh ya, sereh. Ini opsional. Udah, kita akan masukkan. Ini aku pakai api besar. Lengkuas dan serehnya kita masukkan, aduk ini dengan api besar ya. Nanti yang perlu kita siapkan kecap, tapi tidak dengan selera, jadi biasanya pakai kecap sekitar 3 sendok makan atau 2 sendok makan kecap, tapi di akhir kalau ini udah matang. Kita tunggu ini matang, karena emang kalau masak daging sapi beda dengan kita masak ayam. Kalau ayam lebih cepat, daging sapi itu lebih awet, jadi membutuhkan waktu yang agak lama, yang lebih lama untuk memasaknya. Sambil nunggu ini matang. Jadi udah mulai mengeluarkan air. Kita nunggu air itu matang dari daging. Nanti kalau udah habis air ini, biasanya kalau kita udah masukin ini terus habis juga airnya, nanti yang akan keluar minyak dari tetelan tadi. Nanti kalau udah agak matang, kita masukkan kecap, dan sebentar lagi ke matang kita masukkan ini. Ini opsional, kalau mau boleh, kalau mau di apa, kalau yang suka pedas gitu ya. Kayak sambal. Seperti ini. Nah ini kan ada, tadi kita pakai, nah ini kita bisa bersihkan ini tuh
dari biji dari asam. Khawatirnya pas makan nggak bisa bedain, apalagi nanti pakai kecap apa enggak. Jadi bagusnya kalau untuk asam Jawa bagusnya yang non biji, cuman aku nggak punya stoknya, adanya yang biji. Sebelum pakai kecap ada baiknya kita panen. Karena kalau nanti kalau udah pakai kecap kita agak sulit untuk mencarinya, karena kan kecap hitam, jadi nggak kelihatan gitu. Ini menu favorit keluarga untuk sate Marangi, karena aku sendiri emang suka dengan sapi yang dibumbu sate Marangi. Karena lidahku mungkin dari kecil itu ya, lidah Cianjur, sate Marangi itu aku senang. Walaupun sama sate yang lain juga tidak senang juga sih. Ini aku masih pakai api besar. Nah, ini udah mulai hilang si ininya, air yang bawaan dari sapi ini. Kita siap-siap masukkan. Nah, ini masih ada. Membutuhkan waktu yang agak lama untuk masak ini ya, lebih lama dari daging, mungkin waktunya 2 kali lipat dari masak daging ayam maksudnya. Daging sapi agak lama. Nah, ini kita kecilkan api, kita masukkan, besarkan api lagi. Nah, ini untuk cabai rawit cengek gitu ya, aku pakai yang jenis cabai rawit domba, itu opsional, terserah kita mau nggak pakai jangan apa-apa sih. Nah, ini kita bersihkan sebelum dimasukkan, di ini dulu, nah biar nyerap, nah agak dipecah gitu, dikasihin nah gitu biar nyerap. Kita akan tambahkan kecap, ini kurang lebih kecap 3 sendok makan, atau tergantung selera ya, nanti akan berpengaruh terhadap manis. Kita kurang lebih 3 sendok makan ya. Penggunaan kecap ini akan berpengaruh terhadap tingkat keasinan. Karena kecap mengandung garam. Ya, karena kecap mengandung garam. Ini kita pakai api kecil aja kalau udah gini. Maksudnya ini biar bumbu dan si kecap menyerap. Ini sudah matang. Kalau mau makan juga boleh. Mau sampai airnya habis juga boleh. Mau sekarang juga boleh. Ini udah matang. Enak, lezat, gurih, Dan agak manis-manis nanti. Tingkat kepedasan tergantung kita mau mengasih cabai keriting merahnya atau cabai rawitnya sekalian. Nah, ini sudah matang untuk sapi bumbu maranginya. Ini nggak dibakar, di ini aja biar cepet. Karena untuk pembakaran pakai arang apalagi itu udah repot ya kalau untuk di rumah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum.